AS tak terima Indonesia gondol duit 822 triliun rupiah dari negaranya tanpa membeli F-15 Eagle II. Bukan AS namanya jika cara marketingnya ala preman pasar memaksa Indonesia membeli F-15 Eagle II. AS menyodorkan 36 unit F-15 Eagle II ke Indonesia senilai 199 triliun rupiah. Indonesia akan mendapatkan paket komplit F-15 Eagle II dan jaminan suku cadang hingga senjata dari AS. Sebetulnya Indonesia mau saja membeli F-15 Eagle II. Masalahnya, uang dari mana 199 triliun itu? Untuk membeli 42 unit rifle senilai 116 triliun saja, Indonesia harus berhutang ke Bank Perancis. Sementara AS tak mau tahu bagaimana Indonesia dapat duit untuk membeli setidaknya 12 unit F-15 Eagle II. AS memang mau menjadi eksportir tunggal alutsista di dunia. Ia ingin menyingkirkan semua lawannya seperti Rusia, Cina, Prancis hingga Inggris dalam hal ekspor senjata. Melalui paksaan ekonomi seperti sanksi dan lain sebagainya, AS berusaha memenangkan kontrak pertahanan dari negara lain. Amerika Serikat dengan sengaja menekan lawan-lawannya dengan paksaan ekonomi, dengan kendalinya atas organisasi ekonomi dan keuangan internasional. Amerika Serikat memberlakukan persyaratan tambahan untuk bantuan mereka ke negara lain. Jelas Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China pada 20 Februari 2023. Selain itu, untuk menciptakan pasar senjata yang menguntungkannya, AS akan mengkreasi terjadinya perang. Tapi AS tak mau tentara mereka yang maju ke medan perang. Taktik yang dilakukan cukup sederhana, yakni proxy war, menggunakan negara lain untuk memerangi musuh AS. Contoh yang paling nyata saat ini adalah perang Ukraina. Kiev dikompori untuk menerima unsur tempur NATO di negaranya yang mengakibatkan Rusia menyerang. Setelah itu AS mulai menjual senjatanya ke Ukraina dengan program bantuan asing. Nantinya usai perang Ukraina akan disuruh membayar tagihan utang senjata dari AS, tak ada makan siang gratis. Seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter, Amerika Serikat, tidak diragukan lagi adalah negara yang paling suka berperang dalam sejarah dunia. Menurut laporan Tufts University Introducing the Military Intervention Project, a new dataset on US Military Intervention 1776 hingga 2019, Amerika Serikat melakukan hampir 400 intervensi militer secara global, jelasnya. Kemudian AS mencoba melakukan hegemoni ekonomi. Lagi-lagi sanksi macam katsa ialah wujud usaha AS menancapkan hegemoni ekonominya di dunia. Statistik menunjukkan bahwa sanksi AS terhadap entitas asing meningkat sebesar 933% dari tahun 2000 hingga 2021. Pemerintahan Trump sendiri telah menjatuhkan lebih dari 3.900 sanksi yang berarti 3 sanksi per harinya. Sejauh ini Amerika Serikat telah atau memberlakukan sanksi ekonomi terhadap hampir 40 negara di seluruh dunia, termasuk Kuba, Cina, Rusia, DPRK, Iran, dan Venezuela mempengaruhi hampir setengah dari populasi dunia, ungkapnya. Di sini AS tak mau ada negara lain perekonomiannya lebih baik daripadanya. Jika ada, ia ingin bekerja sama dengannya untuk ikut merasakan pertumbuhan ekonomi negara lain. Uniknya, AS lah penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia sejak 3 tahun belakangan. Pada awal tahun 2023 saja, Indonesia mendapat keuntungan 3,87 miliar dolar AS atau setara 58 triliun rupiah cuma dari perdagangannya dengan Washington. Luar biasanya, pada tahun 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia AS mencapai rekor yakni 54,46 miliar dolar AS atau sekitar 822 triliun rupiah. Karena itulah AS paksa Indonesia membeli F-15 Eagle II untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Mereka tak mau Jakarta menggondol keuntungan ratusan triliun rupiah sementara Washington cuma dapat ampas saja.